Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dea Amalia Salsabila. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang operasional, tentang kartu bank, payment point, dan bank garansi. Pokok pembahasan kita pertama yaitu kartu bank, yang kedua itu payment point, yang ketiga bank garansi. Nah, apa sih kartu bank itu? Kartu bank itu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayarkan barang dan jasa para pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir atau ATM. Nah, biasanya kartu bank ini dapat berupa kartu kredit dan kartu debit. Nah, kartu bank ini juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Ada dua jenis-jenis kartu yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada kartu kredit dan kartu debit. Nah, pertama itu saya akan membahas tentang kartu kredit. Maksud dari kartu kredit di sini ialah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau melakukan em, penarikan tunai, di mana em, mereka berkewajiban dari pemegang kartu itu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit. Dan pemegang kartu juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Nah, di sini ada jenis-jenis dari kartu kredit. Yang pertama itu silver. Nah, kartu silver ini memiliki limit kartu kredit yang paling rendah, karena itu sekitaran dari 4 juta hingga 7 juta. Nah, pada umumnya nih, dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta per bulan. Nah, yang kedua itu ada kartu kredit gold. Kartu kredit gold ini memiliki limit kartu kredit sekitar 10 juta hingga 40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta hingga 10 juta per bulan. Nah, yang di atas si gold itu ada platinum, eh, di mana kartu kredit platinum ini memiliki limit sekitar 40 juta hingga 1 miliar, karena umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan eh, penghasilan itu 180 juta per bulannya. Nah, di atas tingkatan platinum ini juga ada kartu kredit jenis titanium, di mana kartu kredit titanium ini sangat terbatas kepemilikannya. Tak semua orang bisa mendapatkan kartu ini. Kenapa? Karena hanya yang diundang oleh bank secara langsung lah yang akan mendapatkan kartu kredit titanium ini. Karena proses kepemilikannya itu hanya dipilih oleh bank, maka tidak dipastikan apakah yang menjadi persyaratan dari kartu kredit titanium tersebut. Yang pasti nih, penghasilannya pasti lebih tinggi dari sebelumnya gitu, yang dari platinum. Dan kekayaannya itu mencapai nominal tertentu. Nah, di atas titanium juga ada kartu kredit spesial. Nah, em, ada beberapa kartu kredit yang termasuk spesial. Beberapa kartu kredit ini tidak tersedia secara general. Seperti misalnya nih kartu kredit dengan brand Visa, em,
yang mengeluarkan kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite. Kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite tidak diperuntukkan bagi kalangan yang biasa-biasa saja. Kedua kartu kredit ini diperuntukkan bagi mereka pengusaha besar dengan aset miliaran. Contohnya, contohnya seperti em, pengacara terkenal ataupun dokter yang terkenal. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis kartu bank. Yang kedua itu ada kartu debit, di mana kartu debit ini alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dimana dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu ini dipenuhi ketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme kartu bank. Nah, pertama itu kartu debit itu menarik uang langsung dari tabungan Anda saat transaksi dilakukan. Nah, biasanya nih mekanisme umum pada kartu debit ini yang sering dilakukan, di mana itu dilakukan dengan digesek pada mesin edisi. Lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunanya, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin tersebut saat melakukan transaksi. Yang kedua itu kartu kredit, mengumpulkan total transaksi dan menagihnya pada akhir bulan. Karena yang kita tahu tuh kartu kredit itu mekanisme itu berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo Anda, melainkan nih pihak bank mencatat sebagai hutang. Nah, hutang inilah yang kemudian wajib teman-teman bayarkan setiap bulannya. Nah, di sini saya akan ada kelebihan dan kekurangan dari eh, kartu kredit dan kartu debit tersebut. Nah, pertama itu apa sih kelebihan dari kartu debit? Nah, kartu debit itu yang pastinya itu sangat praktis dan umum digunakan. Pasti teman-teman semua pasti merasakan praktisnya di mananya. Seperti kalau kita belanja di supermarket itu pasti kita bisa menggunakan kartu debit. Em, Bahkan di toko-toko kecil sekarang itu sudah tersedia gitu. Tempat ngopi, em, terus di yang kafe-kafe di pinggir jalan gitu. Terus kartu debit ini karena menggunakan saldo sendiri, jadi teman-teman tidak berhutang dan terbeban dengan bunga. Nah, yang ketiga itu saat membutuhkan uang tunai, tarik tunai biasa dilakukan secara gratis. Bahkan di beberapa minimarket atau supermarket pun teman-teman pasti bisa melakukannya. Tapi apa sih di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan, di mana report jika membutuhkan dana yang lebih besar dari saldo sebab tidak bisa digunakan berhutang kepada bank. Terus penggunaan kartu eh, eh, terus kelebihan dari kartu kredit itu kita bisa berbelanja dengan jumlah lebih besar dari saldo selama masih dalam limit kredit. Terus tersedia sebagai macam promo dan diskon yang bisa memberikan keuntungan pada nasabah saat bertransaksi. Nah, di sini ada juga kekurangan di kartu kredit. Yang pertama itu ada bunga, karena transaksi belanja itu dihitung sebagai hutang. Terus ada batas waktu untuk menyelesaikan tunggakan dan bunganya. Nah, yang ketiga itu ada sangat membutuhkan uang tunai di ATM, ada biaya dengan bunga yang cukup
lebih yang cukup tinggi gitu. Nah, contoh yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang payment point. Di sini maksud dari payment point ialah jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulannya. Nah, biasanya jumlah transaksinya itu pun relatif kecil. Nah, eh, contohnya saja itu untuk tagihan listrik, tagihan air, dan em, tagihan-tagihan yang biasanya kita lakukan gitu atau bisa juga pulsa. Nah, tujuan dari payment point ini yang pertama itu bisa membayar tagihan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi teman-teman semua tidak sulit lah untuk membayar tagihan yang lagi nunggak gitu. Yang kedua itu mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa, dan yang ketiga pastinya membantu perekonomian masyarakat. Nah, di sini ada yang ketiga itu ada bank garansi. Bank garansi itu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Nah, fungsi dari bank garansi itu bagi kreditur ialah sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Nah, kalau bagi debitur itu sebagai sarana, maaf sebelumnya, em, itu bagi debitur atau yang terjamin itu sebagai saran mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Selanjutnya itu tujuan bank garansi. Itu bagi bank tujuan, itu pastinya memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah. Yang kedua itu ada memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, serta jaminan lawan yang diberikan. Nah, untuk pemegang jaminan, itu untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian. Yang kedua itu menumbuhkan rasa saling percaya, dan yang ketiga itu memberikan rasa aman dan ketentraman. Nah, sekian dari materi saya. Jika ada penyampaian penyampaian eh, yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.